Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Anissa dengan NIM 1910116046. Di sini saya akan mempresentasikan terkait gambaran umum penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat pada PT Bank Muamalat Tbk. Di mana penelitian saya ini dilatar belakangi oleh kajian dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2021, di mana pada tahun 2020 potensi zakat nasional di Indonesia mencapai 327,6 triliun. Sebagaimana pada gambar satu ini, di mana potensi zakat terbesar berada pada zakat perusahaan sebesar 144,5 triliun, yang kemudian diikuti oleh zakat penghasilan dan jasa sebesar 139,07 triliun. Lalu ada potensi zakat uang sebesar 58,76 triliun. Lalu diikuti lagi oleh zakat pertanian dengan potensi 19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar 9,51 triliun. Namun faktanya, jumlah zakat yang berhasil terhimpun pada tahun 2020 hanya sebesar 12.429 miliar. Berdasarkan data tersebut menandakan adanya kesenjangan antara potensi zakat dengan pendapatan realnya. Lalu lebih lanjut, kajian Puskesbasnas pada tahun 2022 mengatakan bahwa sektor usaha yang memiliki potensi zakat perusahaan terbesar berada pada sektor keuangan dengan nominal potensi 28,87 triliun pada tahun 2020. Oleh karena itu, perbankan syariah menjadi salah satu sektor keuangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan zakat perusahaan di Indonesia. Lalu, untuk perbankan syariahnya sendiri, di Indonesia ini telah mengalami banyak perkembangan yang cukup signifikan sejak berdiri pada tahun 1992 hingga saat ini tahun 2022, di mana PT Bank Muamalat Indonesia merupakan pelopor bank syariah di Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. PT BMI ini mampu bertahan pada kondisi krisis keuangan global tahun 1998 dan merupakan bank yang mendorong pemerintah untuk menyempurnakan peraturan tentang perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, PT BMI ini juga menjadi salah satu bank syariah yang rutin menyalurkan zakat perusahaannya. Namun, di sini terlihat perkembangan pengeluaran dana zakat perusahaan PT BMI sendiri mengalami fluktuasi dalam 10 tahun terakhir, di mana dapat dilihat bahwa selama 10 tahun terakhir ini pengeluaran zakat perusahaannya hanya pada periode 2012 hingga 2014 yang meningkat secara signifikan. Kemudian turun secara signifikan sebesar 10 miliar pada tahun 2015. Puncak terendahnya pengeluaran zakat PT BMI ini terlihat pada tahun 2022 atau saat ini yang hanya sebesar 223 juta. Pengeluaran zakat perusahaan sendiri ini berkaitan erat dengan laba perusahaan, sehingga semakin meningkatnya laba perusahaan yang dihasilkan, akan semakin meningkatnya juga zakat yang dikeluarkan. Dalam memperoleh laba, selain dilihat dalam rasio profitabilitas, dapat dilihat juga dari rasio keuangan lainnya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan rasio keuangan, yaitu ROA, CAR, FDR, dan NPF, di mana ROA sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam memperoleh laba. Untuk itu, semakin tingginya ROA, maka kemampuan bank dalam mengeluarkan zakat perusahaan akan semakin meningkat, karena laba dinilai sebagai pertambahan harta yang karenanya digolongkan sebagai harta yang harus dizakati. Kemudian rasio selanjutnya ada Capital Adequacy Ratio atau CAR sebagai rasio yang menunjukkan kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menopang aset yang menghasilkan risiko.
Suatu bank yang mempunyai modal yang cukup dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Karena semakin besar modal, maka semakin baik bank dalam menutupi resikonya. Sehingga CAR dapat mempengaruhi pengeluaran zakat perusahaan oleh bank syariah. Lalu, rasio yang digunakan selanjutnya yaitu Financial to Deposit Ratio atau FDR sebagai rasio yang menggambarkan suatu pembiayaan bank syariah. Semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, sehingga semakin besar dana yang disalurkan dalam bentuk kredit, dan apabila bank dalam kondisi tidak bermasalah, akan meningkatkan laba suatu bank yang akan mempengaruhi pengeluaran zakatnya. Lalu kemudian ada non-performing financing atau NPF yang merupakan pembiayaan bermasalah yang tidak dapat dibayarkan oleh debitur pada jangka waktu tertentu. NPF ini terjadi karena bank tidak dapat memulihkan tuntutan atas pembiayaan yang sedang berlangsung, sehingga tinggi rendahnya NPF akan mempengaruhi keuntungan yang akan berimplikasi pada pengeluaran zakat. Lalu penelitian ini selain menggunakan rasio tersebut, juga menggunakan ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan ini juga menjadi salah satu penyebab dalam mempengaruhi jumlah zakat perusahaan. Lalu, beberapa penelitian terdahulu telah menguji pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan ini terhadap pengeluaran zakat. Namun masih terdapat inkonsistensi hasil sehingga penelitian ini menguji kembali pengaruh tersebut. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu periode yang digunakan untuk mengkaji zakat perusahaan yang berada pada PT Bank Muamalat Indonesia serta komposisi variabel independen yang digunakan. Lalu urgensi dalam penelitian ini yaitu zakat sebagai salah satu filantropi Islam yang digunakan untuk mensejahterakan umat Muslim. Oleh karena itu, dengan melihat tingginya potensi zakat perusahaan, menggambarkan bahwa zakat perusahaan ini dapat menjadi isu yang penting karena memiliki potensi yang sangat besar dalam membantu mencapai tujuan zakat tersebut. Dan pendekatan, di mana untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari jenis datanya yaitu data sekunder, lalu sumber datanya yaitu pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang berasal dari laporan keuangan yang terdapat pada laporan tahunan PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022 dan melakukan studi pustaka. Lalu untuk teknik analisis datanya, yang pertama ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya melakukan uji analisis regresi linear berganda. Lalu yang terakhir melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Lalu untuk objek dan lokasi penelitiannya yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sekian presentasi gambaran umum penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.